Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Triska Arnanto SPMSC selaku dosen pengampu mata kuliah seminar agroteknologi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hendra Saputra dengan NIM 2021009022 dari program studi agroteknologi. Di sini saya ingin mempresentasikan penelitian yang akan saya lakukan yang berjudul analisis regresi pengaruh dosis pupuk puyuh terhadap pertumbuhan vegetatif tomat atau Lycophyllum esculentum Mill. Adapun latar belakang yang melatar belakangi penelitian saya yaitu adalah tanaman tomat merupakan tanaman semusim dari keluarga Solanaceae seperti terong, kentang, dan cabai. Ciri-ciri tanaman ini yaitu akar tunggang berwarna putih, bisa mencapai kedalaman 30-40 cm. Tanaman ini berbentuk perdu dengan batang hijau berambut halus, berbunga berwarna kuning, dan buahnya bervariasi dari bentuk bulat hingga lonjong, dan ketika berbuah warnanya hijau, kemudian berubah menjadi merah saat matang. Untuk tumbuh, tomat membutuhkan zat unsur hara yang optimal, yaitu memerlukan nitrogen, fosfor, kalium, dan bahan organik seperti kotoran puyuh untuk pertumbuhan lebih optimal. Karena itu dalam penelitian ini akan saya bahas mengenai dosis pupuk yang optimal untuk keberlangsungan tanaman tomat nantinya akan tumbuh dengan metode analisis regresi. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian diperlukan untuk menentukan dosis pupuk puyuh yang tepat untuk pertumbuhan vegetatif tanaman tomat. Tujuan pustaka. Klasifikasi tanaman tomat menurut Febrianto 2020 termasuk Kingdom Plantae, divisi Magnolophyta, kelas Magnolopsida, ordo Solanaceae, famili Solanaceae, genus Lycophyllum, spesies Lycophyllum esculentum Mill. Seperti yang telah saya jelaskan di atas, menurut Burhan 2022, tanaman tomat memiliki dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang akan tumbuh ke dalam tanah, sedangkan akar serabut tumbuh nyamping. Akar tunggang memiliki warna putih dan memiliki aroma yang khas. Perakaran tomat menyebar ke segala arah dengan kedalaman antara 30-40 cm. Fungsi utama dari kedua sistem perakaran adalah menopang pertumbuhan serta menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Tanaman tomat memiliki ciri batang berbentuk bulat hingga persegi, ditumbuhi rambut halus. Tekstur batang cukup lunak dan dapat bercabang. Ketika bertambah tua, batangnya menjadi keras dan berkayu. Tinggi tanaman tomat dapat mencapai 3 meter, tergantung varietas yang ditanam. Daun tomat termasuk ke dalam daun majemuk berbentuk oval, berwarna hijau, berambut, dan
pada tepi daunnya bergerigi. Umumnya daun tomat memiliki panjang antara 20-30 cm dan lebar 15-20 cm. Bunga tomat merupakan tipe hermaprodit di mana memiliki 2 alat kelamin pada satu bunga. Bunga tomat memiliki warna mahkota kuning, orange, dan putih yang terletak di ujung pucuk bersebelah dengan buku-buku batang. Ketika sudah berbuah, warna buah tomat yang pertama adalah hijau, berbulu dengan bentuk yang beragam, mulai dari bulat lonjong, bulat halus, bulat beralur tergantung varietasnya. Sedangkan setelah matang, buah tomat berubah warna menjadi merah. Kemudian buah tomat juga mengandung biji. Di dalam buah tomat juga mengandung biji berbentuk pipih berwarna coklat dengan panjang sekitar 2-3 mm. Kemudian menurut Azahra Rizkika et al. 2022, kotoran puyuh merupakan salah satu jenis pupuk organik yang sangat bernilai bagi peternak dan petani. Selain memiliki harga jual, pupuk burung puyuh mengandung unsur hara mikro dan makro sehingga dapat memberikan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Pupuk puyuh juga mudah terurai sehingga tanaman mudah menyerap nutrisi secara efisien. Hal ini menjadikan pupuk alternatif bagi petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk pada saat harga pupuk komersial mahal. Penggunaan pupuk juga dapat mendukung pertanian organik dan ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan efek residu. Menurut Sumendap tahun 2019 menyatakan bahwa pemberian dosis pupuk kotoran puyuh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman mentimun menunjukkan adanya pengaruh pada seluruh variabel pengamatan yang terdiri dari panjang batang, jumlah daun, jumlah bunga, jumlah buah, bobot buah. Kemudian pemberian pupuk kotoran puyuh sebanyak 600 gram per tanaman memberikan hasil tertinggi pada variabel panjang batang sebesar 241,5 cm dan jumlah daun sebesar 33,75 helai. Kemudian pemberian dosis pupuk kotoran puyuh 400 gram per tanaman memberikan hasil tertinggi pada variabel jumlah bunga sebesar 27,25, jumlah buah sebesar 20,25 dan bobot buah sebesar 4.429,25 gram. Kemudian parameter pertumbuhan vegetatif tanaman diantaranya adalah tinggi tanaman, jumlah daun, diameter tangkai daun, jumlah akar lateral. Parameter pertumbuhan vegetatif ini juga pertumbuhan. Parameter pertumbuhan vegetatif ini apabila dalam kondisi yang baik dapat menjadi indikator untuk menentukan fase generatif dan hasil tanaman dalam waktu yang akan datang. Hal ini menurut Purnama et al. 2023. Kemudian secara umum analisis regresi merupakan teknik untuk membangun persamaan dan menggunakannya untuk membuat perkiraan. Semakin kecil nilai penyimpangan antara nilai prediksi dengan nilai realnya, maka semakin tepat persamaan regresinya. Hal ini menurut Indrayanti dan Khairuddin 2019. Sedangkan menurut Indrawan Sani dan Kurniawati Dewi 2020, secara umum persamaan regresi juga dapat dikatakan sebagai sebuah metode untuk memprediksi seberapa jauh nilai variabel dependent atau Y akan berubah ketika variabel independen X dirubah atau dinaik turunkan. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Pupuk organik dari kotoran puyuh mengandung unsur hara atau nutrisi makro dan mikro yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman serta mudah terurai sehingga mendukung pertanian ramah lingkungan.
Penggunaan pupuk puyuh belum optimal karena belum ada dosis yang tepat untuk pertumbuhan vegetatif tanaman. Salah satunya adalah tanaman tomat ini. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan dosis yang tepat menggunakan salah satunya yaitu adalah menggunakan analisis regresi ini yang dapat membantu dalam mengukur hubungan antara variabel pertumbuhan tanaman dan dosis pupuk yang diberikan. Kemudian disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dosis pupuk optimal kotoran puyuh untuk pertumbuhan vegetatif tanaman tomat. Penelitian ini dapat menggunakan metode analisis regresi untuk menentukan hubungan antara dosis pupuk puyuh dan pertumbuhan tanaman tomat. Baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya atau salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.